Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Halo juga untuk GP Mania di seluruh pelosok tanah air. Henry Atasiki kini kembali hadir untuk menemani Anda semua, baik yang lagi santai ataupun yang sedang melakukan berbagai aktivitas di pagi hari ini. Terima kasih Anda telah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar setiap saya mengupload video terbaru, Andalah yang akan pertama kali mendapatkan notifikasinya. Seperti biasa, di video kali ini kita akan terus memantau progres pembangunan sirkuit Mandalika yang Indonesia punya, yang dibangun di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Baik sahabat GP Mania, kita akan langsung untuk meninjau pembangunan sirkuit Mandalika dari mulai trek lurus. Inilah trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter. Kondisinya seperti yang kita lihat di depan ini, bahwa untuk main trek di trek lurus ini sudah diberikan cairan dasar pengaspalan atau frame coat. Hanya tinggal menunggu konektivitas semua lintasan, sehingga pengaspalan akan dilakukan ketika seluruh lintasan sudah tersambung. Karena menurut peraturan, pengaspalan sirkuit beda dengan pengaspalan jalan-jalan pada umumnya. Pengaspalan sirkuit tidak boleh terputus alias harus dilakukan secara terus-menerus atau kontinu, agar hasil pengaspalan tidak ada sambungan dan hasil pengaspalan akan jauh lebih baik. Untuk lebar main trek di trek lurus ini mempunyai lebar 15 meter, dan yang ada tanda panah ini di sebelah kiri nanti akan dibangun pedok. Kemudian panah sebelah kanan ini nanti akan dibangun tribun yang membentang dari mulai tikungan ke-17 atau awal trek lurus hingga sampai ke tunnel yang pertama. Dan kalau kita perhatikan di sebelah kanannya juga, ini adalah merupakan service road yang sudah diberikan frame coat atau cairan dasar pengaspalan. Hingga sampai di sini akan bertemu dengan tunnel yang pertama, yaitu tunnel yang dibangun sebelum tikungan yang pertama. Dan di depan kita ini adalah merupakan tunnel yang pertama. Bagi Anda yang baru bergabung dengan Henry Atasiki Channel, atau bagi Anda semua yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika, bahwa sirkuit Mandalika ini mempunyai dua tunnel, yaitu tunnel pertama yang dibangun di ujung trek lurus yang mempunyai panjang 65 meter, kemudian lebar 12 meter dan tingginya 7 meter. Sedangkan tunnel yang kedua dibangun setelah tikungan yang ke-7 sebelum tikungan yang ke-8. Kalau kita perhatikan, untuk tunnel yang pertama ini semuanya untuk dinding atas telah tertutup dan hanya tinggal menunggu untuk penimbunan saja, sehingga nanti akan langsung trek yang lurus ini akan tersambung hingga tikungan yang pertama. Dan di depan ini adalah merupakan gerbang untuk masuk tunnel. Tunnel ini sendiri difungsikan untuk mobilisasi para penonton untuk keluar masuk atau hilir mudik ke zona sirkuit atau ke dalam maupun keluar sirkuit, sehingga sekalipun balapan sedang dilakukan, para penonton tidak akan terganggu karena bisa keluar masuk lewat terowongan ini.
Dan tunnel ini pula diperuntukkan untuk pengangkutan logistik demi keperluan balapan. Baik sahabat, kita langsung saja menuju tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan. Namun sebelum tikungan yang pertama ini, ada pembangunan drainase yang dibangun di tikungan yang pertama ini. Drainase ini difungsikan untuk mengalirkan air dari zona sirkuit menuju luar sirkuit, agar sirkuit Mandalika ini benar-benar bebas dari genangan air atau banjir. Nah, seperti inilah kelihatan pembangunan drainasenya telah selesai, sehingga hanya tinggal menunggu pengurugan atau penimbunan agar dari trek lurus sampai tikungan yang pertama akan segera tersambung. Nah, seperti inilah sahabat keadaan atau kondisi tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan. Kalau kita perhatikan di sini untuk servis road bagian kiri juga di sini telah selesai. Dan untuk servis road sebelah kanan juga di sini sudah selesai, sehingga di sini hanya tinggal menunggu pengaspalan saja. Nah, ini adalah merupakan gravel ya sahabat, ada genangan air karena dari 2 hari kemarin sirkuit Mandalika telah diguyur hujan. Baik sahabat, langsung saja kita menuju untuk tikungan yang kedua yang berbelok ke arah kanan, dimana tikungan kedua, ketiga, dan keempat ini baru saja dimulai untuk pembangunannya karena beberapa minggu kemarin baru dibebaskan untuk lahannya. Nah, seperti inilah, bahkan di sini juga ada drainase sama sebelum tikungan yang kedua dan ketiga, keempat juga ada drainase yang fungsinya sama untuk mengalirkan air dari dalam sirkuit menuju zona luar sirkuit. Untuk tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat di sini sedang diadakan untuk penggalian dasar pondasi sebelum nanti diuruk dengan urufil ya. Nanti kemudian akan diratakan dengan vibrating roller dan juga nanti akan dipadatkan oleh grader, sehingga nanti setelah semuanya rata, setelah semuanya padat, nanti baru akan dihamparkan sabis, kemudian langsung diadakan pengaspalan dasar atau frame coat. Baik sahabat semua, ini adalah merupakan tikungan yang kelima yang berbelok ke arah kanan. Kalau kita perhatikan di sini di sebelah kiri dan sebelah kanan untuk servis roadnya udah seperti ini ya sahabat, sehingga sudah diberikan cairan dasar pengaspalan atau frame coat. Namun untuk bagian kiri servis road di tikungan yang kelima ini belum tersambung dengan servis road di tikungan yang keenam. Nah, kondisinya seperti inilah sahabat di tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam. Sahabat GP Mania, ini adalah merupakan tikungan yang keenam yang berbelok ke arah kanan. Kalau kita perhatikan di sini sudah diberikan cairan dasar pengaspalan atau frame coat. Namun untuk area gravelnya belum begitu rapi ya sahabat, belum begitu beres. Kemudian sebelum tikungan yang ketujuh di sini ada pembangunan drainase. Sehingga drainase ini cukup lebar ya sahabat, beda dengan drainase di tikungan yang pertama dan di tikungan yang kedua. Kalau kita perhatikan di sini juga ada dump truck ya, dan juga ada salah satu alat berat yaitu eskavator yang sedang mengerjakan drainase di tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7 ini. Baik sahabat, di depan kita ini adalah merupakan tunnel yang kedua yang dibicarakan tadi di awal video ini. Tunnel kedua ini dibangun antara tikungan ke-7 dan tikungan ke-8. Bagi sahabat semua yang belum mengetahui tentang panjang tunnel ini
Tunnel kedua ini mempunyai panjang 117 meter, kemudian lebarnya 12 meter dan tingginya sama 7 meter. Kalau kita perhatikan di sini sedang terfokus untuk pengecoran dinding atas. Bahkan sudah seperempatnya dinding atas sudah dibeton atau sudah selesai untuk pengecorannya. Kemudian di depan kita ini adalah merupakan gerbang untuk masuk ke tunnel yang kedua. Fungsi tunnel yang kedua ini masih sama seperti tunnel yang pertama, yaitu untuk mobilisasi para penonton atau para pengunjung untuk hilir mudik keluar masuk zona sirkuit, dan juga sama untuk pengangkutan logistik demi keperluan balapan. Nah, seperti inilah sahabat kondisi di tunnel yang pertama ini. Maaf, di tunnel yang kedua ini. Kemudian kita langsung menuju tikungan yang ke-8 ya, menuju tikungan yang ke-9. Nah, di sini sedang difokuskan untuk perataan dan penimbunan area gravelnya ya sahabat. Tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9 ini, dan di depan di tikungan yang ke-9 di area gravelnya ada bukit yang masih belum diratakan dengan trek yang utama. Nah, seperti inilah sahabat di tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9, bahwa di sini sedang difokuskan untuk pengangkutan urugan atau pengerataan dan penimbunan untuk trek yang utama dan juga untuk area gravel, bahkan untuk servis loop bagian kiri. Nah, seperti inilah kondisi di tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Di sini belum ada pengerjaan ya yang dikerjakan seperti di tikungan yang ke-8. Baik sahabat, ini adalah merupakan trek tikungan ke-9 menuju tikungan yang ke-10, di mana tikungan yang ke-10 ini digadang-gadang sebagai tikungan terindah. Bagaimana tidak, di tikungan ini kita bisa menonton melalui bukit yang ada di sebelah kanan sirkuit atau sebelah kanan trek utama. Dari sini kita nanti selain bisa melihat para rider untuk memacu kuda besi dan mengadu skill, kita juga bisa menikmati keindahan panorama yang disuguhkan oleh Mandalika Beach atau Pantai Mandalika. Nah, seperti inilah sahabat kondisinya di tikungan yang ke-10. Kalau boleh saja dikasih nama oleh saya, nah ini tikungan yang ke-10 akan diberi nama tikungan yang manja. Jadi ada tikungan manja di Mandalika. Nah, ini adalah merupakan tikungan yang manja. Maksudnya tikungan yang benar-benar akan memanjakan para penonton dan juga para rider, karena di tikungan yang ke-10 ini adalah merupakan tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai. Selain itu juga di sini kita bisa menikmati balapan dari area bukit ya, sehingga selain kita menikmati balapan, kita juga akan disuguhkan dengan panorama yang sangat indah dari Mandalika Beach atau Pantai Mandalika. Nah, sedangkan yang ada di depan kita ini adalah merupakan tikungan yang ke-11 yang berbelok ke arah kanan. Namun di sini juga ada pembangunan drainase ya antara tikungan ke-11 menuju tikungan yang ke-12. Ya, di sini bahkan di area gravelnya ada 3 alat berat, yaitu vibrating roller dan juga ada
dump truck ya yang sedang memuntahkan urpil atau urugan pilihan ya untuk ditaruh di area grepel, sehingga akan diratakan dengan grader dan juga akan dipadatkan dengan vibrating roller. Nah, seperti ini kondisinya di tikungan yang ke-11 ya. Ini adalah drainase yang belum ditutup dengan sempurna. Hanya saja tinggal menunggu penutupan sehingga nanti tikungan yang ke-11 hingga tikungan yang ke-12 akan segera tersambung. Nah, seperti ini sahabat, tikungan yang ke-12 yang berbelok ke arah kiri. Kalau kita perhatikan di sini untuk servis rus bagian kanan di sini sudah begitu cantik ya sahabat. Bahkan gravelnya juga di sini sudah begitu rata ya. Hanya saja tinggal menunggu connect ya untuk tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13. Di tikungan yang ke-13 ini sama halnya dibangun drainase, hanya saja di tikungan yang ke-13 ini drainasenya cukup besar ya sahabat. Jadi beda dengan drainase di tikungan yang ke-11 dan juga di tikungan yang pertama ataupun tikungan yang kedua. Di tikungan yang ke-13 ini drainasenya cukup besar ya sahabat, karena memang di sini bekas kali tadinya. Ya, sehingga kali ini ditutup dan digantikan dengan gorong-gorong alias dengan beton untuk dijadikan drainase. Nah, ini adalah merupakan tikungan yang ke-14 sahabat yang berbelok ke arah kanan. Nah, di samping kiri ini juga nanti akan dibangun grandstand ya. Di sini di sebelah kiri yang arah pepohonan ini nanti akan dibangun grandstand. Inilah kondisinya di tikungan yang ke-14. Kalau kita perhatikan di sini ada dua buah alat berat ya yang sedang terfokus, yaitu vibrating roller yang sedang terfokus untuk meratakan, merapikan dan juga memadatkan lintasan yang berada di tikungan yang ke-14. Sedangkan dari tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15 ini masih belum terkonek ya sahabat, karena di sini terpisah dengan genangan air. Dan genangan air ini nantinya akan dijadikan drainase seperti yang dibangun di tikungan yang ke-7, tikungan yang kedua dan juga tikungan yang pertama. Kemudian di tikungan yang ke-15 ini yang berbelok ke arah kanan untuk area servis root bagian kiri sekarang sudah mulai dikerjakan. Ya, karena 4 hari 5 hari ke belakang ini adalah merupakan tanah atau area yang masih dalam sengketa atau masih dalam tahap pembayaran dan belum dibebaskan. Namun untuk saat ini semuanya benar-benar sudah clear dan sudah bebas, sehingga sudah mulai dikerjakan dan hasilnya sudah seperti ini. Kemudian di depan kita ini adalah merupakan gravel ya, gravel tikungan ke-15 menuju tikungan yang ke-16. Di sini ada alat berat yang sedang terfokus untuk meratakan, merapikan dan untuk memadatkan ke area gravel. Nah, ini adalah merupakan tikungan yang ke-16 sahabat yang berbelok ke arah kanan sebelum tikungan terakhir, yaitu tikungan yang 17 yang berbelok ke arah kiri dan langsung nyambung dengan trek lurus sepanjang 700 meter. Nah, seperti ini kondisinya di tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang ke-17, di mana di tikungan yang ke-17 ini ya ada genangan air di sini. Tiba saatnya di tikungan yang terakhir, yaitu tikungan yang ke-17 yang berbelok ke arah kiri. Nah, seperti inilah kondisinya di tikungan yang ke-17. Dan tikungan yang ke-17 ini adalah tikungan yang langsung tersambung dengan trek lurus sepanjang 700 meter. Baik sahabat semua, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan informasi untuk para sahabat semua. Dan jangan lupa apabila sahabat semua suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Apabila ada pertanyaan, silahkan simpan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan kalau juga dirasa perlu, bagikan atau share video ini ke sosial media Anda. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kekeliruan dalam memberikan narasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat berjumpa kembali dengan video-video saya selanjutnya. Bye-bye.